Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas pembelajaran Ibu Dike. Kali ini untuk materi kelas 10 sampai di operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Bagaimana cara mengerjakan perkalian dan pembagian dalam bentuk akar? Mari kita simak videonya. Perkalian bentuk akar. Jadi di dalam perkalian dan pembagian bentuk akar itu ada sifat-sifat perkalian dan pembagiannya. Ada cara-cara mengerjakan perkalian dan pembagiannya. Untuk perkalian bentuk akar, ada bentuk akar A dikali akar B, itu sama dengan akar A kali B. Jadi akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Contoh, akar 8 dikali akar 4 artinya sama dengan akar 8 dikali 4. 8 dikali 4 sama dengan akar 32. Akar 32 itu bisa kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Untuk materi yang lalu itu ada menyederhanakan bentuk akar. Jadi akar 32 sama dengan akar, kita cari dua bilangan, yang satu bisa diakarkan, yang satu tidak bisa diakarkan. Jadi akar 16 dikali 2 sama dengan akar 16 dikali akar 2. Akar 16 adalah 4. Jadi sama dengan 4 akar 2. Jadi kalau perkalian itu di dalam akarnya bisa disederhanakan, sederhanakanlah. Perkalian bentuk akar selanjutnya ada A akar B dikali akar C. Jadi ada bilangan bulat di luar akar. Sama dengan A, bilangan bulatnya tetap di luar akar B kali C. Jadi kalau perkalian itu di dalam akar dengan yang di dalam akar. Jadi tidak bisa A kali akar B ya A akar B. Nggak bisa ditulis akar A kali B. Jadi A akar B dikali akar C sama dengan A akar B kali C. Contoh, 4 akar 2 dikali akar 3 sama dengan 4 akar 2 kali 3 sama dengan 4 akar 6. Kalau akar 6 ini tidak bisa diakarkan lagi. Artinya akar 6 ya tetap akar 6. Hasilnya adalah 4 akar 6. Perkalian bentuk akar untuk A akar B dikali C akar D sama dengan AC atau A kali C akar B kali D. Jadi yang di luar akar itu dikalikan dengan yang di luar akar. Yang di dalam akar itu dikalikan dengan yang di dalam akar. Jadi sama-sama sejenis. Untuk contoh, 3 akar 2 dikali 2 akar 6 sama dengan 3 kali 2 yaitu 6, akar 2 kali 6 yaitu 12. Nah, akar 12 ini bisa disederhanakan. Jadi 6 akar 12 sama dengan 6 akar 4 kali 3. Ingat, kita mencari dua bilangan yang bisa, satu bilangan bisa diakarkan, satu bilangan tidak bisa diakarkan. Jadi 6 akar 4 kali 3. Jadi 6 akar 4 dikali akar 3. Akar 4 adalah 2. Sama dengan 6 kali 2 akar 3. Yaitu 12 akar 3. Jadi 3 akar 2 dikali 2 akar 6 sama dengan 12 akar 3. Perkalian bentuk akar selanjutnya, ini ada perkalian antara penjumlahan dan bilangan di dalam akar.
Untuk yang pertama, akar A plus akar B itu dikali dengan akar C plus akar D. Yang pertama, akar A dikali dulu dengan akar C. Ditulis akar A C. Jadi akar A kali C. Yang kedua yang kita hitung akar A dikali akar D. Karena itu sama-sama positif jadi plus akar AD. Yang ketiga akar B dikali akar C. Karena positif jadi plus akar B kali C, akar BC. Dan yang keempat ada akar B dikali akar D. Jadi akar B kali akar D. Berarti plus karena itu sama-sama positif jadi plus atau ditambah akar BD. Jadi disingkat. Untuk yang kedua, yang satunya positif, yang satunya negatif. Nah, itu rumusnya akar yang pertama tetap. Akar AC, kemudian dikurangi akar AD. Karena di situ salah satunya adalah negatif. Jadi positif dikali negatif itu adalah negatif. Kemudian ditambah akar BC dikurangi akar BD. Karena ada negatif positifnya, itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga negatif semuanya. Kalau negatif semuanya, yang pertama tetap yang duluan akar A, C dikurangi akar AD karena dia negatif, positifnya akar A positif, akar D-nya adalah negatif, jadi dikurangi akar AD, dikurangi akar BC, ditambah akar BD. Kenapa ditambah? Karena dia negatif akar B dikali negatif akar D. Jadi negatif kali negatif artinya positif. Untuk satu contoh perkalian bentuk akar, ada dikasih contoh satu saja di situ. Contoh akar 2 ditambah akar 5 dikali akar 2 dikurangi akar 5. Jadi yang pertama itu akar AC, jadi akar 2 dikali 2 dikurangi akar 2 kali 5 ditambah akar 5 kali 2 dikurangi akar 5 kali 5. Perkaliannya kita tulis akar 4 dikurangi akar 10 ditambah akar 10 dikurangi akar 25. Yang bisa diakarkan kita akarkan. Akar 4 adalah 2 dikurangi akar 10 ditambah akar 10 dikurangi 5. Kalau akar 10 tidak bisa diakarkan, tidak bisa disederhanakan. Jadi tetap akar 10. Kemudian 2 negatif akar 10 ditambah akar 10 itu adalah 0. Jadi negatif akar 10 ditambah akar 10 itu adalah 0. Sama saja di akar 10 dikurangi akar 10. Jadi 0. Sisa 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Selanjutnya pembagian bentuk akar. Ada akar A per B, penulisannya sama dengan akar A per akar B. Bentuk pecahan di atas itu harus dirasionalkan. Karena apa? Karena penyebutnya masih dalam bentuk akar. Jadi kalau penyebutnya yang di bawah itu akar B, jadi dalam bentuk akar, itu harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Bagaimana cara merasionalkan? Ada keterangannya di bawah.
Merasionalkan bentuk akar pecahan. Merasionalkan bentuk akar pecahan itu bisa diselesaikan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut tersebut dengan sekawan dari penyebut. Jadi kita lihat dulu penyebutnya. Pasti yang kita rasionalkan itu penyebutnya bentuknya adalah bentuk akar. Jadi harus kita rasionalkan. Sekawan dari akar A adalah akar A. Sekawan dari A plus akar B adalah A min akar B. Jadi kalau dia soalnya atau penyebutnya itu, penyebut di dalam soal itu positif, maka perkalian pembilang dan penyebutnya itu adalah negatif. Lawannya. Jadi sekawan dari A ditambah akar B adalah A min akar B. Jadi jika di dalam soal itu penyebutnya adalah A ditambah akar B, maka perkaliannya A min akar B. Kalau A min akar B di dalam soalnya, maka sekawannya adalah A plus akar B. Jadi kebalikan dari masing-masing tanda itu. Untuk yang pertama, merasionalkan bentuk akar pecahan bentuk A per akar B. A per akar B sama dengan A per akar B dikali dari sekawan akar B. Sekawan akar B ya sama, dia akar B. Jadi kalikan pembilang dan penyebut dengan sekawan dari penyebut tadi. Jadi A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A akar B, karena perkalian itu yang pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Pembilang itu pecahan yang ada di atas. Kalau penyebut itu ada di bawah. Jadi sama dengan A per B akar B. Contoh 3 per akar 2 sama dengan 3 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Itu hasilnya 3 per 2 akar 2. Bentuk akar yang kedua, yang B, bentuk K per A plus minus akar B. Jadi di situ bentuknya Ibu tulis plus min. Jadi bisa soalnya bisa negatif, bisa positif terlebih dahulu. Untuk bentuk K per A plus akar B sama dengan K per A plus akar B dikali dari sekawan dari penyebutnya tadi. Jadi A min akar B karena soalnya plus. Jadi sekawannya adalah min atau negatif dikali A min akar B per A min akar B. Pembilang dengan pembilang kita kalikan penyebut dengan penyebut. Jadi hasilnya K dikali A min akar B per A pangkat 2 min B. Karena A kali A adalah A pangkat 2. Positif dikali negatif adalah negatif. Jadi akar B dikali akar B itu adalah B. Untuk contoh 3 per 5 min akar 2. Jadi contohnya negatif. Sama dengan 3 per 5 min akar 2 dikali, karena di soal adalah negatif, maka sekawannya adalah positif dikali 5 plus akar 2 per 5 plus akar 2 sama dengan 3 kali 5 plus akar 2 per 5 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 3 kali 5 plus akar 2 per 25 karena 5 pangkat
2. 5 kali 5, 25 dikurangi 2. Hasilnya 3 kali 5 plus akar 2 per 23. Yang ketiga, C, bentuk K per akar A plus min akar B. Contoh, akar 2 dikurangi akar 3 per akar 2 plus akar 3. Sama dengan dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Karena penyebutnya tadi positif, maka sekawannya adalah negatif. Jadi dikali akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3. Pembilang dikali pembilang. Hasilnya itu perkalian, bentuk perkalian yang sudah ada contoh sebelumnya. Jadi hasilnya itu 2 min 2 akar 6 ditambah 3 per 2 min 3. 2 itu diperoleh dari akar 2 kali akar 2 min akar 3 kali akar 3, yaitu 3. Kalau perkalian negatif dengan negatif itu hasilnya berbeda dengan perkalian positif dan negatif. Itu ada hitungannya di penjelasan sebelumnya. Hasilnya 5 min 2 akar 6. 5 diperoleh dari 2 ditambah 3 karena yang tidak punya akar. Jadi 5 min 2 akar 6 per negatif 1 sama dengan 5 per negatif 1 yaitu min 5. Negatif 2 akar 6 dibagi negatif 1. Hasilnya positif 2 akar 6. Sekian video pembelajaran di kelas 10 kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa mengerjakan soal-soal dalam bentuk akar, perkalian maupun pembagian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video selanjutnya.